Bismillahirrahmanirrahim. Faslun wa faraidul ghusli salah satu asya. Dan adapun fardu-fardunya wudu itu ada 3 macam. Yang kemarin kita belajar tentang sesuatu apa-apa yang mewajibkan kita untuk mandi. Nah, sekarang rukun atau fardunya mandi. Itu ada berapa? Ada 3. Ahaduha yang pertama itu an-niyah. Bayan wil junubu raf'al janabah. Maka niat orang yang junub itu raf'al janabah. Awi raf'al hadas al-akbar. Wa nahwi dzalik dan semacamnya. Jadi niatnya nawaitu raf'al janabah atau nawaitu raf'al hadasil akbar. Harus ada niat. Enggak ada niat layas ya. Enggak sah. Kadang-kadang orang enggak tahu. Taunya habis junub itu keramas. Enggak niat mandi junub yang wajib. Nek keramas lah. Enggak wajib keramas. Nek sunnah aja. Tapi mereka taunya keramas itu yang wajib. Bukan niat yang wajib. Yang wajib itu niat, bukan keramas. Kebanyakan orang awam taunya apa? Keramas. Watan wil haidu wan nufasa raf'a hadasil haid awin nifas. Dan niat siapa orang yang haid? Orang yang haid ya, perempuan orang yang haid. Niatnya apa? Nawaitu raf'a hadasil haid atau nawaitu raf'a hadasin nifas. Wa takunu niyatu makrunatan bi awalil fardhi. Dan hendaknya juga niat itu berbarengan dengan pertama kali kita membasuh. Awalil fardhi maksudnya apa? Bahwa awalu ma yughsalu min a'lal badan aw asfalihi. Awal pertama badan yang dibasuh. Dari mulai atas dulu yang dibasuh, yang bawah dulu yang dibasuh. Ala kulli hal. Tidak ada masalah yang mana aja. Tapi niatnya kapan? Niatnya ketika membasuh pertama kali. Mau yang dibasuh atas badannya dulu atau bagian bawahnya. Nah, walau nawa ba'da ghusli juz'in wajib i'adatuhu. Kalau seandainya inti niat setelah mengguyur atau membasuh. Dibasuh. Terus habis itu baru niat. Wajib i'adatuhu, maka wajib mengulangi. Nanti basuh lagi sambil inti niat lagi. Yang kedua termasuk fardunya mandi adalah izalatun najasati ingkanat ala badanihi. Menghilangkan najis jika najis tersebut ada pada badannya. Ay al-mughtasil. Wa hadza marjahu Rafi, ini yang di pendapatnya Imam Rafi. Harusnya menghilangkan najasah dulu ingkanat ala badanihi jika di badannya ada najis. Wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidah. Maka tidak cukup membasuh satu basuhan anil hadas wan najasah, untuk hadas dan juga untuk najas. Jadi badan ente di sini ada najasah di badan ente. Ente siram sekali tok untuk menghilangkan najis dan juga untuk menghilangkan hadas. Ente junub, ente enggak ada wudu, itu raf'al hadas. Ente membasuh tersebut satu basuhan untuk menghilangkan najis dan juga untuk menghilangkan hadas. Layak fi, enggak cukup. Wa rajahu Nawawi al-iktifa, dan Imam Nawawi berpendapat iktifa cukup. Biko sholatin wahidatin anhuma, dengan satu kali apa? Satu kali basuhan untuk apa? Mengangkat hadas dan juga menghilangkan najas. Wa mahalluhuma idza kanatin najasatu hukmiyatan. Dan itu jika najisnya adalah hukmiyah. Imam Nawawi mengatakan cukup basuh satu kali itu jika najisnya najis hukmiyah.
Ama idza kanat najasah ainiyatan fa wajaba ghuslatan anhuma. Maka jika najis tersebut najis ainiyah, maka wajib membasuhnya dua kali kata Imam Nawawi. Tapi kalau Imam Rafi'i tetap hatta najis hukmi ya harus dibasuh dua kali untuk mengangkat hadas dan juga untuk mengangkat najis. Tapi kalau Imam Nawawi ketika najis tersebut najis hukmi ya itu cukup dibasuh satu kali. Tapi kalau najis tersebut najis aini ya, tahu kan ini najis aini ya? Ya najis aini ya, yang ketok, yang ada najisnya, itu harus dibasuh dua kali kata Imam Nawawi. Lanjut wa isolul ma, yang ketiga wa isolul ma ila jami'i sya'ar wal basyarah, dan menyeluruhkan atau meratakan air ke semua rambut dan semua kulit. Wa fi ba'din nusakhi badala jami' usul. Di dalam naskah matan yang lain ila jami'i sya'ar itu diganti ila usuli sya'ar. Wala farqa baina sya'ri ra's wa ghairihi, dan tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan rambut selain kepala. Semua ada rambut dalam tubuh kita itu wajib isolul ma'aleh, wajib air itu sampai di situ. Wala bainal khafif minhu wal kathif, dan juga tidak ada perbedaan antara rambut yang tipis dan juga rambut yang tebal. Beda dengan halnya sama kemarin itu wudu. Wudu kalau yang tipis apa? Ya, wudu yang tipis itu wajib isol. Tapi kalau yang tebal itu cukup dohirnya aja. Tapi kalau inti mandi wajib harus semua kena. Semua rambut baik itu yang tipis, semua kulit baik itu yang tipis ataupun yang tebal. Wasya'ar madhur, nah ini rambut yang diikat atau dikepang mungkin ya. Gimbal. Ya, diikat, dikepang, digimbal. Kecuali tahu gimbal, ora perlu dibuka. In lam yasil ma'u ila batini illa bin naqli wajib naqlu. Jika air itu enggak nyampe ke batinnya sya'ar, wajib naqluhu, maka wajib untuk dia apa? Dicopot, dilepas ikatan tersebut, kepangan tersebut. Ya kalau ada seorang perempuan atau seorang laki-laki yang rambutnya dikepang, seorang perempuan rambutnya laki-laki sing di apa sih bahasanya sekarang itu, digimbal, deadlock apa no, atau dikonro sing ini kayak orang Afrika itu, maka wajib dilepas kalau air itu nggak nyampe ke dalamnya rambut, bukan kulit lagi, rambut. Mungkin karena ikatan itu nggak nyampe, wajib di wal murad bil basyarah dhahirul jilid, yang dimaksud dengan basyarah kulit itu yang tampak, dhahirul jilid yang tampak, dhahirnya kulit. Bihilaf apa? Dalamnya kulit. Nah, dalamnya kulit ya apa? Dalamnya kulit ya nggak wajib ente basuh. Saat dalam-dalamnya ente soai nggak zahirnya aja. Wajib ghuslu ma dhahara min simakhai udunaihi, wajib juga membasuh apa-apa yang tampak daripada lubang kuping. Lubang kupingnya yang tampak ya. Nah, nek lubang kuping yang nggak tampak ente kasih air gini ya keleponan banyu akhirnya. Wa min anfin majdu'in, dan juga kepada anfin majdu', hidung yang terpotong. Ya mungkin goro-goro perang ya. Tapi
ini yang hidungnya mancung-mancung. Ini standar hidung Indonesia. Sing mancung-mancung pas perang tuh kepotong. Lah yang tampak kepotongnya itu juga air itu harus sampai. Bukan sih nggak tampak, yang tampak kepotong itu air juga harus nyampe. Wami suku kibadanin, dan pecah-pecahnya badan, lipetan-lipetan, kaki pecah-pecah, bibir pecah-pecah, badan mungkin pecah-pecah. Itu pecah-pecah gitu, mutilasi itu maksudnya sing pecah-pecah itu loh apa kayak kaki itu loh biasa pecah-pecah gitu. Itu juga air harus nyampe. Nah itu sima khayudunaihi wa anfir majruin wa min wajibu isolul ma ila ma tahtal kulfati minal aklaf. Wajib juga menyampaikan air di bawah kulfah. Kulfah itu apa ya? Kulit sunat. Nanti kan sudah sunat kan. Nah, itu kulit sunatnya itu wajib kalau nggak sunat misalkan itu harus dibasuh. Wa ilama yabdu min farjil mar'ati inda qu'udiha. Dan wajib juga menyampaikan air dari apa-apa yang tampak daripada farjil mar'ah, kelaminnya perempuan, inda qu'udiha ketika dia sedang duduk. Li qada'i hajatiha ketika sedang jongkok. Ketika sedang jongkok, yang tampak itu yaitu kudu dibasuh. Wa mimma yajibu ghusluhu al-musarrabah, dan juga yang wajib dibasuh adalah al-musrabah atau musarrabah ini. Multaqal manfat minad dubur. Bolongan dubur itu. Ya, kadang-kadang orang mandi lupa. Enggak kebasuh itu. Mandi. Pokok keramas gitu. Sininya enggak kena, kupingnya ini ya dohirnya simah ini enggak kena. Itu yang kadang lupa. Dohir sini. Terus nih kukunya panjang, air harus nyampe. Musrobah itu tadi. Multaqal manfat minad dubur. Itu dibasuh apa enggak? Wong lemu kadang enggak kebasuh itu nih. Pokok jebur-jebur aku wis keramas wis mari. Nah, ini perlu sing jenenge ngaji. Li'anna tadharu fi waqti qada'il hajat, karena itu tampak, itu mau itu musrabah itu tampak fi waqti qada'il hajat, ketika inti sedang jongkok, ketika inti sedang qada'il hajat. Nah, maksud qada'il hajat di sini apa? Jongkok. Tidak usah tanah qada'il hajatnya pakai itu WC yang duduk, orang urusan. Iki yang dimaksud di sini jongkok. Batasi rumin zahiril badan, itu termasuk daripada zahirnya badan. Ya harus dikenakan. Wa sunanuhu, dan sunah-sunahnya al-ghusl. Satu asya. Itu ada 5. Al-awal at-tasmiyah wal wudu. Tasmiyah baca bismillah. Membaca bismillah, baca bismillah dalam hati kalau ada di jeding. Enggak usah ente baca bismillah ya, kenceng. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ini jeding. Oleh. Ya. Ala kulli hal, bismillah ini juga dalam hal apapun. Kalau ente tidak meletakkan di tengah, ente lupa dan ente masih dalam keadaan itu, maka tetap bismillah itu bisa dibaca di pertengahan dengan bismillah awal huwa. Nah, bismillah ini Masya Allah, itu sirnya itu tinggi, besar, itu banyak.
Tapi kita kan menganggap bismillah itu ya biasa ya. Bahkan kudulanan. Wudhu, kemudian wudhu kamilan sempurna. Qablahu, sebelum apa? Sebelum ente niat, sebelum ente mandi junub. Wayanwi bi al-mughtasil sunnatal ghusl. Dan seorang mughtasil, orang yang mandi itu niat sunnatal ghusl. Inta caradat janabatuhu. Jika sepi junubnya. Anil hadas asghar, dari hadas yang kecil. Wa ila nawabi al asghar. Kalau jika tidak maka niat hadas asghar. Jadi gini, ya seandainya surahnya yang kemarin ente tidur dalam keadaan wudhu, ente tidur dalam keadaan wudhu dan ente tidur dalam keadaan duduk, kemudian ente junub. Nah, ente kan junub, tapi ente batal wudhu enggak? Enggak. Berarti ente masih ada apa? Masih ada wudhu. Ente sunnah wudhu. Dan niatnya ghuslul, niatnya sunnatal ghusl. Ya sama kayak wudhu itu sunnatal wudhu. Jadi ketika pertama kali kan nawaitu sunnanal wudhu kan. Baru ketika basuh muka nawaitu raf'al hadasil asghar, ya kan, ketika wudhu gitu. Ya itu sama. Ketika ente mau wudhu, mau mandi, ente niat nawaitu sunnatal ghusl. Wudhu tadi yadkhul fi sunnatal ghusl. Karena ente sudah punya wudhu. Ente kan sudah punya wudhu nih, tapi ente junub. Nah, ente sunnah wudhu lagi. Dan niatnya nawaitu sunnatal ghusl. Itu wudhunya ente sudah masuk dalam. Tapi kalau ente batal, nggak ada wudhu, biasa lah, tidak ada wudhu, itu ente junub, jima dan yang lain sebagainya. Nah maka wudhunya niatnya nawaitu raf'al hadasil asghar seperti biasa. Paham enggak? Wal imrarul yad, dan meratakan dengan tangan alal jasad, kepada jasad. Ya menggosok lah rasanya. Mawa sholat ilahi minal jasad. Ayu abaru an hadal imrar bidal lagi. Diungkapkan imrar ini bidalak, memang paling enak bidalak. Dalak itu apa? Menggosok. Itu sunnah. Digosok. Ente tidak menggosok ya nggak apa-apa, tapi ente gosok itu sunnah. Wal mualah. Sampai kau makna hafil wudhu. Mualah itu ya tadi yang sudah pernah dalam wudhu sebelum kering anggota yang sebelumnya. Itu namanya muah. Tapi ini sudah kering itu tidak muah. Ente mau mandi apa? Ente mau mandi, ente basuh kepala dulu. Habis itu ente mau main bola, basuh badan. Habis itu ente mau ngopi dulu, baru basuh bawahnya. Sah, tapi nggak mualah. Tapi gak ono sih ngomong. Misal mau gitu, apa-apa. Watakdimul yumna min shiqqaihi. Mendahulukan yang kanan daripada bagian yang kanan, ya. Bagian badan yang kanan nanti basuh dulu. Alal yusra, dan juga daripada yang kiri. Segala sesuatu ya tayamun dimulai dari kanan. Apa-apa dari kanan. Yang kiri ini jelek. Yang kanan itu ashabul yamin wa ashabul shimal. Mulai apa-apa ya pingin biar berkah, biar mulai dari kanan. Dikasih orang ngambil dari tangan, berikan orang pakai tangan.
Kecuali tanganmu yang kanan ini sakit. Nah, cuma ngasih tangan yang kanan uyak-uyak terus. Enggak sampai-sampai. Ala kulal segala sesuatu mulai dari kanan. Islam ini representasi daripada fikih wa tasawuf. Yahudi itu banyak ahkam fikih. Nasrani yang dibawa Nabi Isa banyak ke akhlak tasawuf. Nah, Yahudi di tasawuf sangat kurang. Nasrani fil ahkam sangat kurang. Mereka berdua juga nggak akur. Paham tak? Karena ente lihat ya masih ada bau-baunya ajaran dulu itu masih ada jelasnya di Nasrani sendiri, di Yahudi sampai sekarang tuh masih ada bau-bau ajaran dulu walaupun banyak tambahan ya. Ja'al Islam, datang Islam untuk apa? Ini menyempurnakan keduanya. Makanya para habaibna itu ngambil ilmu itu banyak kan ilmu. Tapi sing diambil sing paling penting daripada usul hadatin. Pokok agama ini. Apa yang diambil? Fikih wa tasawuf. Sampai ada istilah man tasawwafa wa lam yatafaqqah fatazandak. Zindik. Orang yang tasawuf aja tapi enggak fikih itu zindik. Atau orang fikih aja man tafaqqaha wa lam yatasawwaf fatafassak. Maka jadi fasik. Orang yang man tasawwaf wa tafaqqah fatahaq. Orang yang tasawuf dan juga fikih maka dia tahaqqaq, muhakkik. Ya'riful haqiqah. Tahu dia haqiqah. Ala kulhal tadi ada dinul kamil. Iki agama Islam itu paling sempurna. Ya memang dari rentetannya seperti itu. Gak ada sesempurna agama Islam ini, tidak ada. Mungkin ente pernah dengar kata-kata ini, tapi ente belum tahu hakikatnya dari kata-kata ini apa. Definisi dari kata-kata ini. Ya tadi itu. Secara akhlak diatur secara sempurna. Tasawuf tadi. Secara fikih diatur juga secara sempurna. Wah, inna dina indallah Islam. Agama sing diridhoi Allah ya Islam. Wa baqiya min sunanil ghusl umur madkurat fil masutat at-taslif wa tahlil syar. Dan juga ada sunah-sunah wudu ada yang disebutkan dalam kitab-kitab mabsutat. Salah satunya ada taslif 3 kali, wa tahlil syar dan menyela-nyela rambut.